Halo semua, selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih bersemangat untuk ternak entok di musim saat ini? Atau teman-teman semua sudah gulung tikar untuk beternak entok? Atau teman-teman sudah mengurangi populasi ternak endoknya untuk tetap bertahan? Ini adalah 3 pilihan kita sebagai para peternak untuk bisa mempertahankan ternak endok kita di saat harga pakan semakin mahal. Teman-teman, saat ini merupakan saat di mana kita semua atau hasil ternak endok kita semua di pasaran mulai turun lagi peminatnya karena sudah mulai mendekati bulan Ramadan. Sebenarnya ketika kita bisa memilih timing yang tepat saat awal bulan Sya'ban kemarin, harga ternak endok kita sudah mulai naik karena di tanah Jawa khususnya kalau memasuki bulan Sya'ban banyak masyarakat kita yang melakukan selamatan atau kenduri atau mengirim doa kepada orang-orang yang meninggal dunia dan sehingga kebutuhan daging unggas ini semakin meningkat. Tetapi ini belum puncak. Puncak-puncaknya nanti di Lebaran. Akan tetapi ketika kita memasuki di awal bulan Ramadan, tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat kita terkait dengan kebutuhan daging unggas, teman-teman. Ini sudah mulai sepi dan tantangan kita adalah memilih apakah ternak endok kita tetap untuk kita pertahankan atau ternak endok kita akan kita kurangi populasinya untuk mempersiapkan kita jual di bulan Idul Fitri, atau bahkan kita sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan ternak endok kita sehingga semua populasinya kita pilih, kita jual agar kita tidak lagi mengeluarkan biaya kos pakan. Ini pilihan teman-teman semua ya. Jadi untuk menghadapi itu, saya pada video kali ini untuk mengingatkan teman-teman semua, kalau memang kreativitas di dalam beternak itu adalah memilih pakan yang pertama murah ya. Yang kedua, keberadaan pakan yang kita pilih itu banyak di lingkungan rumah kita, atau kita memilih ternak endok kita untuk diberikan pakan pabrikan, akan tetapi kuantitas atau banyaknya pakan tersebut kita timbang sehingga tidak menimbulkan biaya kos pakan yang berlebihan. Teman-teman, pada video kali ini saya berhasil bersilaturahmi ke masyarakat yang ada di Purworejo ini memilih ternak endok sebagai usaha sampingan skala rumahan karena beliau kesehariannya adalah sebagai pemasang gigi palsu atau memperbaiki gigi sehingga beliau mempunyai waktu yang cukup luang untuk mempergunakan waktunya sehingga beliau memilih ternak endok sebagai pilihan usaha sampingan skala rumahan. Pada saat ini saya berada di Kelurahan Semau Kembaran, RT 1 RW 6, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang bertepatan di kediaman Bapak Usman. Oke teman-teman, mungkin di video-video sebelumnya saya sudah pernah bersilaturahmi untuk mengulas komposisi pakan Bapak Usman dalam menghadapi persaingan harga pakan yang tidak bisa kita tentukan. Persaingan harga pakan baik bekatul maupun pakan konvensional dari pabrikan ini memaksa Bapak Usman ini untuk tetap berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan pakan yang efektif, memanfaatkan gedebak pisang menjadi pakan ternak endok sebagai sumber pakan yang mampu untuk mempertahankan populasi ternaknya. Pada kesempatan kali ini saya agak tercengang karena Bapak Usman memilih gedebak pisang sebagai
pakan ternak entroknya, tetapi beliau mix atau beliau campur dengan kepala ikan asin. Kepala ikan asin ini beliau pilih sebagai pengganti konsentrat, teman-teman. Mengingat harga konsentrat 1 kilonya di Purworejo itu di harga Rp6.000 per kilogram. Bila dibandingkan dengan kepala ikan asin, ini 50% beliau dapat menekan biaya kos pakan. Karena apa? Kepala ikan asin ini termasuk limbah pedagang ikan asin yang keberadaannya sesungguhnya ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi karena banyak peminat untuk membeli atau memanfaatkan kepala ikan asin ini, sehingga pedagang ini juga tidak kurang akal. Daripada saya berikan secara cuma-cuma, para pedagang membagi kepala ikan asinnya untuk beberapa macam peternak, khususnya peternak entrok dan peternak ayam. Bapak Usman membeli kepala ikan asin ini dengan harga Rp2.500 per kilogramnya. Jadi ini sebagai bukti bahwa pemeliharaan ternak entrok ini, satu, harus ada inovasi dalam pemberian pakan harian. Yang kedua, pemberian pakan harian ini harus kita kalkulasi apakah kita tetap bertahan dengan pakan konvensional pabrikan atau kita memilih untuk mencari bahan pakan yang lain sehingga biaya kos pakan kita tidak membengkak. Seperti itu ya. Jadi pencampurannya Bapak Usman ini sangat gampang sekali, sangat simpel sekali, mengingat kepala ikan asin ini sudah melalui proses masak. Jadi satu, tidak khawatir kalau disimpan terlalu lama kepala ikan asin ini akan membusuk. Pemberiannya cukup sederhana, teman-teman. Setelah gedebak pisang dicacah selembut mungkin dengan manual, karena Bapak Usman tidak memiliki mesin chopper, sehingga beliau memilih untuk mencacah gedebak pisang secara manual. Prosesnya sama seperti proses pengolahan gedebak pisang yang pernah saya upload. Yang pertama ditebang terlebih dahulu, yang kedua didiamkan selama 1 hari 1 malam, yang ketiga dicacah kasar, yang keempat dicacah lembut sampai keluar air. Ketika sudah warnanya berubah menjadi kecoklatan, langsung saja dicampur dengan kepala ikan asin sebagai konsentrat, dan jangan lupa tetap memberikan bekatul halus sebagai bentuk mempertahankan pakan pokoknya. Perlu diingat, teman-teman, tujuan kita memberikan ternak entrok kita sebagai pakan alternatif yaitu satu, untuk menciptakan kemandirian terhadap sumber bahan baku pakan kita. Jadi yang namanya mandiri itu tidak terkandung dengan pakan pabrikan. Walaupun pakan pabrikan sudah banyak diperjualbelikan di toko pakan atau di poultry teman-teman semua yang ada di seluruh kota yang ada di Indonesia, tetapi ketika kita sudah paten dengan pakan alternatif, kita tidak terpengaruh dengan berbagai macam harga yang ditawarkan oleh para pedagang pakan pabrikan, sehingga kita mampu untuk mempertahankan ternak entrok kita. Yang kedua, tujuan pakan alternatif ini satu, untuk lebih murah. Lebih murah bisa menekan biaya kos pakan 5-20% bila dibandingkan dengan pakan konvensional buatan pabrikan. Jadi biaya kos pakan ini sangat penting, karena ketika kita tidak memikirkan biaya kos pakan ternak entrok kita, tidak disadari dalam operasional kandang yang paling banyak memakan biaya adalah biaya kos pakan, teman-teman. Itu bisa mencapai 70% dari total biaya pemeliharaan. Kalau kita tidak bisa berpikir jernih dan tidak mau kreatif mengandalkan pakan konvensional pabrikan, ya monggo, maka pilihan yang terakhir adalah yang kita pilih, yaitu untuk menjual semua ternak entrok kita dan memutuskan berhenti sejenak sambil menunggu pakan bekatul ataupun pakan nasi aking ini harganya turun. Tetapi perlu diingat, pedagang juga tidak mau rugi. Ketika sudah berhasil menaikkan harga dan laris,
para pedagang juga tidak mungkin serta-merta menurunkan harga dagangan mereka. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Bapak Usman ini memilih kepala ikan asin sebagai pengganti konsentrat dengan harga Rp2.500. Jadi dengan harga Rp2.500 ini Bapak Usman sudah menekan biaya kos pakannya lebih dari 50% untuk pengganti konsentrat. Ikan asin ini cukup praktis ya, karena apa? Satu, sekali lagi ini sudah matang, jadi tidak dikhawatirkan untuk proses pembusukan terlalu cepat. Yang kedua, hasilnya bisa dilihat ini adalah hasil ternak endoknya yang saat ini kebetulan sudah mulai bertelur. Telurnya pun juga besar-besar ya, jadi tidak pengaruh dengan produktivitas telur endok kita. Ketika pemberian kepala ikan asin ini komposisinya 30% dari semua total ransum pakan, maka tidak menutup kemungkinan hasil telurnya juga akan semakin maksimal. Jadi monggo silahkan bagi teman-teman untuk memilih, satu, apakah kita mempertahankan ternak endok kita. Yang kedua, apakah kita mau mengurangi populasi ternak endok kita untuk bertahan menghadapi bulan Idul Fitri. Yang ketiga, ataukah kita akan gulung tikar seraya menunggu harga pakan turun kembali. Itu pilihan teman-teman semua. Pesan saya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Pikirkan apakah pakai pakan konvensional atau kita akan memanfaatkan lingkungan untuk mewujudkan pakan alternatif. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.